Seorang kakek duduk di teras rumah. Ia mengenakan pakaian khas Jawa. Di depan kakek dihidangkan minuman dalam gelas kacang rebus. Tidak lama kemudian, muncul dua cucu kakek Hardi. Mereka adalah Ahmad dan Nisa. Wah, kacang rebus. Suka banget ini. Ya makan. Saya sok habiskan dari tadi. Kek, aku mau tanya, Kek. Tanya apa? Kenapa Gunung Merapi itu disebut Gunung Merapi? Apa ada kisah? Wah, kamu belum tahu. Padahal kita sering kenal loh abu vulkan itu. Iya, kita belum tahu. Ini ya, pada zaman dahulu. Di layar LCD muncul film tentang ombak selatan dengan suara cukup bergemuruh sekitar 2 menit. Kemudian ketika film akan off, muncul beberapa orang dengan wajah cemas. Betul Kang, saya sangat khawatir akan tanah yang kita pijak ini semakin lama semakin miring. Dan miringnya itu ke selatan, mengarah ke laut selatan. Sama saja, saya juga khawatir. Sebaiknya kita ajak masyarakat untuk berdoa kepada Tuhan agar bumi kita tidak tenggelam. Oh Pak, mari kita berdoa agar kita diberi keselamatan. Warga desa berharap kusuk memohon kepada Tuhan mendapatkan pertolongan. Di Kahyangan, para dewa sedang mengadakan pertemuan. Batara Guru sebagai rajanya para dewa bertemu dengan Dewa Narada, Dewa Panyarikan, Dewa Bayu, dan lain-lain. Mereka tampak gelisah memikirkan sesuatu. Para dewa, bagaimana kondisi tanah Jawa sekarang? Semakin hari semakin miring kondisinya. Itu sangat berbahaya bagi kondisi umat manusia di sana. Izin lapor Tuan Guru. Keadaan tanah Jawa sekarang semakin berbahaya bagi manusia karena semakin miring ke selatan. Mari kita pikirkan bagaimana pemecahan masalahnya. Ini bahaya bagi manusia. Saya juga turut bersedih, wahai Tuan Guru. Saya ada usulan, Tuan Guru. Apa usulanmu, Narada? Bagaimana kalau kita menempatkan sebuah gunung di tengah tanah Jawa? Agar tidak miring ya, itu ide yang sangat bagus sih. Tapi di mana kita mengambil gunung? Kita akan mengambil sebuah gunung pada laut selatan bernama Gunung Jamur. Bagaimana kalau Gunung Krakatau saja yang ditaruh di tanah Jawa? Tidak mungkin, Gunung Krakatau terlalu kecil, terlalu ringan untuk menopang tanah Jawa. Wah, itu ide yang sangat bagus, Narada. Ide bagus. Gunung Jamur Dipa itu gunung yang tinggi dan berat, cocok untuk masalah seperti ini. Wajah para dewa tampak ceria. Mereka sangat senang sebab ada harapan tanah Jawa tidak akan tenggelam. Kemudian pertemuan dibubarkan. Diputar video yang menggambarkan tanah daratan tampak dari udara. Para dewa dari Kahyangan terbang ke atas tanah Jawa. Mereka memiliki tempat yang dianggap cocok untuk meletakkan Gunung Jamur Dipa. Di situ, tepat di tengah-tengah tanah Jawa. Betul Narada, saya setuju. Jamur Dipa diletakkan di situ. Di mana? Dipindahkan ke mana? Kakek berhenti sejenak dalam bercerita. Ia mengajak anak-anak untuk makan kacang rebus lagi. Iya, kasihannya kalau penghuninya, kalau misalkan buminya miring. Iya, kasihan sekali. Terus lanjutan ceritanya bagaimana? Bentar, jangan dulu. Dewa Bayu, Narada, Nah, dan Panyarikan ini tempat baik sedang untuk memakan meletakkan siang. Gunung Jamur Dipa. Saya setuju. Lihatlah di sekeliling, tak ada perkampungan penduduk, sawah-sawah juga nggak ada. Betul, sehingga tidak mengusir rumah dan juga sawah penduduk. Di sini hutan dan bukit semua. Bayu, Panyarikan. Lihat, di sana ada manusia membuat tangki perapian. Betul. Saya melihat juga. Ayo kita ke sana. Di sebuah padepokan, Empu Parmadi dan Empu Rama dengan dibantu beberapa orang sedang menempa bilah besi untuk membuat keris. Mereka tampak sungguh-sungguh dalam bekerja. Di sini harus ada di dalam ruangan itu, sebab olah kemasannya akan dipakai untuk perjalanan jauh. Semoga bisa, tapi keris ini cukup susah untuk dikerjakan karena campuran baja hidup yang digunakannya cukup banyak. Coba nanti kita tunjukkan kepada penghuni yang ada di sana satu persatu. Semestinya bisa sih, karena keris ini menggunakan campuran baja yang cukup banyak. Para dewa sampai di tempat padepokan Empu Rama dan Empu Panyarikan. Mereka melihat kedua empu serius melanjutkan pekerjaannya, membuat keris. Mereka tidak peduli dengan kedatangan para dewa. Para dewa cukup lama bersabar untuk menunggu mereka beristirahat. Kisanak, kami Dewa Narada, Panyarikan dan Samu datang dari Kahyangan. Terima kasih atas kehadirannya di padepokan kami. Sinuhun, Narada dan kawan-kawan, ada perlu apa datang ke sini? Kami datang membawakan pesan dari Batara Guru untuk kalian pergi dari padepokan ini.
Apa tujuannya? Kami sudah lama tinggal di sini. Tanah Jawa yang kalian tempati sudah miring, lama-lama bisa tenggelam ke laut apabila tidak ditindih dengan gunung. Kasihan kalau masyarakat Jawa nanti apabila sampai Pulau Jawa tenggelam. Saya tidak setuju dengan rencana itu, terkecuali kalau semua garapan keris sudah selesai. Butuh berapa lama? Wah, kalau itu kami tidak tahu, Dewa. Betul, karena pesanan keris cukup banyak. Kurama dan Kumardi sebaiknya patuhi perintah para dewa. Ini kan demi kesehatan manusia di tanah Jawa. Tidak, Kato. Saya tidak setuju dengan nasihatmu. Sebab apabila keris-keris ini belum diselesaikan, akan mendatangkan bencana yang besar di desa ini. Para dewa marah dan tidak sabar dengan jawaban Empu Rama dan kawan-kawan. Kemudian terjadi peperangan antara pasukan para dewa dan murid-murid Empu Rama dan Panyarika. Banyak prajurit yang gugur dalam pertempuran itu. Tidak ada yang menang maupun kalah dalam pertempuran itu. Para dewa kembali ke Kahyangan melapor kepada Batara Guru. Lapor Tuan Guru, para ampu tidak pengen pindah dari tempat itu. Dalam peperangan pun kami tidak bisa memenangkan lawan Rama dan Parmadi. Kami mohon bantuannya. Baiklah, ya Dewa Bayu yang membantu kalian. Kalau kedua empu tidak mau pindah, maka saya siap menghancurkan padepokan mereka. Bentar lagi, Gunung Jamur Dipa akan menindih tempat mereka. Dewa Bayu memerintahkan angin agar memindahkan Gunung Jamur Dipa ke tanah Jawa. Berkat tiupan angin yang sangat keras, Gunung Jamur Dipa dapat diterbangkan ke Jawa. Gunung itu jatuh persis di tempat perapian Empu Rama dan Empu Parmadi. Hancur luluh semua makhluk hidup dan benda yang tertimpa gunung itu, kecuali keris-keris buatan para empu. Keris-keris itu terus mengeluarkan api sehingga menjelma menjadi kawah Gunung Jamur Dipa. Saya sudah meninggal, tapi arwah saya tidak diterima oleh para dewa. Iya Rama, arwah kita berkentayangan di mana-mana. Sebab kita tidak mendengarkan nasihat dewa. Arwah kalian akan diterima para dewa besok setelah hari kiamat. Sekarang kalian menjaga gunung ini. Baik Dewa, kami akan melaksanakan perintah dan kami memohon maaf atas kesalahan kami. Arwah kalian akan menjadi bukti bahwa gunung ini saya namai Gunung Merapi. Kakek berhenti bercerita. Bagaimana anak menaik kita ceritanya? Oh iya, kayak ceritanya kan Bu Rama sama Bu Parmadi kok gak kasihan ya ke sesama manusia. Nah, makanya itu, andai saja gunung itu tetap miring dan ombak menerjang hingga mereka tenggelam, para empu itu pada saat mati akhirnya tidak akan terima oleh para Tuhan. Maka kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, apalagi kalau untuk kepentingan bersama. Iya.